Mulai jam 7.10 ya. Salah, tadi itu Dharma WA. Salah. Oke, saya mulai aja ya. Oke, terima kasih. Saya mulai materi hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi hari ini masih mengenai tekanan tanah lateral ya. Tapi perbedaan dengan yang sebelumnya itu teori Rankine ya, metode Rankine atau rumus Rankine. Nah, kemudian untuk yang kali ini mengenai teori kolom.
Sebenarnya teori Rankine dan teori Coulomb itu rumus dasarnya, ya, rumus dasar untuk tekanan tanah lateral itu sama. Cuma perbedaannya fokusnya di mana, gitu kan. Nah, kalau Coulomb, ini saya mulai ya. Kalau Coulomb, jadi Coulomb ini mengembangkan dari Rankine, ya, mengembangkan teori Rankine. Jadi dia masih rumus dasar kayak misalnya tekanan aktif itu ya, aktif atau pasif itu sama. Kalau misalnya dia aktif itu dia Ka kali gamma kali H minus 2C akar Ka, ini tetap ya. Kemudian tekanan pasif itu Kp kali gamma kali H plus 2C akar Kp. Ini rumus ini tetap ya, tidak berubah. Yang berubah itu hanya di koefisien aktif sama koefisien pasifnya saja. Nah, kalau di teori Coulomb itu tahun 1776 itu mempertimbangkan kestabilan tanah. Kalau kestabilan tanah berarti dia lebih cenderung ke lereng ya. Jadi tanah miring ya. Jadi kalau Coulomb itu dia lebih cenderung atau mempertimbangkan kestabilan tanah. Nah, kestabilan tanah ini identiknya ke lereng atau permukaan tanah miring. Nah, secara keseluruhan. Nah, pada bagian tanah di antara dinding penahan dan suatu bidang runtuh itu dilakukan coba-coba ya. Jadi karena dia difokuskan itu untuk lereng ya, otomatis lereng ini ya untuk tanah lereng atau tanah permukaan miring itu untuk menjaga kestabilannya itu berarti harus mengetahui di mana bidang longsornya. Jadi bidang longsor itu kayak gini, misal ini ada lereng ya kan. Lereng ini ya ada potensi longsor ya, ada kemungkinan longsor. Nah, misal bisa jadi longsornya cuma di sini atau bisa sampai ke bawah. Nah, bidang longsor itu yang mana? Bidang sliding, bidang longsor itu yang ini. Yang ketika misalnya tanahnya lepas ya. Nah, tanahnya lepas semua tanah bergerak itu adalah batas antara tanah yang bergerak dengan tanah yang stabil yang tidak bergerak, itu adalah batas longsornya. Jadi kalau misalnya kalau kita perhatikan longsor itu biasanya dia tidak lurus seperti ini ya. Dia biasanya dia agak miring atau malah cembung gitu kan. Nah, ini dia jadi dia harus mengetahui di teori Coulomb ini ya. Dia bidang runtuhnya ini, bidang runtuh itu maksudnya yang longsor ini loh. Ini bidang runtuh itu yang longsor ini. Itu untuk mengetahuinya itu dilakukan dengan coba-coba. Coba-coba itu maksudnya trial error. Ini trial failure plane. Jadi maksudnya trial ini berarti coba-coba ya. Plane ini bidang ya. Bidang runtuh coba-coba. Bidang runtuh coba-coba trial failure plane. Nah, jadi kalau di teori Rankine, kemarin kan cuma ini misalnya ini bidang ini dinding penahan tanah, kemudian ada permukaan tanah. Dia cuma ngelihat tekanan tanah aktif pasifnya saja. Nah, kalau kemudian yang miring juga dia cuma ngelihat tekanan aktif sama pasif. Nah, beda dengan Coulomb ini dia karena dia mempertimbangkan kestabilan, jadi dia harus memprediksi bidang longsornya. Nah, ini makanya disebut bidang runtuh coba-coba. Jadi bisa lebih dari 1 atau 2 kali dilakukan perhitungan atau dilakukan penggambaran diagram karena sama dia mencari bidang runtuhnya, luas bidang runtuh itu dari diagram. Nah, kemudian yang kedua disebutkan gaya antara bagian tanah dan permukaan dinding itu ditentukan dengan memperhatikan keseimbangan gaya yang bekerja pada bagian tanah tersebut ketika bagian tersebut berada pada titik gelincir.
ya, berarti titik longsornya. Jadi gaya-gaya apa saja yang bekerja. Jadi kalau misalnya ada dinding, ya, dinding penahan tanah, otomatis yang bekerja, ya, selain ada tanahnya, jadi berat tanah, ya kan, kemudian tekanan aktifnya, ya, atau tekanan pasifnya, kemudian berat dari dinding itu sendiri. Ya, dinding ini kan mempunyai berat. Kalau dia punya dimensi, ya, dia punya tinggi, dia punya lebar, ya, dia punya kemiringan, berarti dia punya berat sendiri. Kalau misalnya dia terbuat dari baik itu beton ataupun tanah timbunan, dia punya berat sendiri. Jadi gaya-gaya yang bekerja itu adalah berat tanah itu sendiri, ya, berat tanahnya, berat tanah, kemudian tekanan aktif atau pasif, kemudian dari dindingnya, ya, weight wall-nya, kemudian ada berat tanahnya. Nah, jadi gaya dia memperhatikan keseimbangan gaya. Kalau keseimbangan gaya dalam mekanika rekayasa, ya, dia dinyatakan seimbang ketika dia bisa membentuk poligon tertutup. Ingat nggak mekanika rekayasa 1, ya. Jadi kalau mekanika rekayasa 1, tekan VA, kemudian VB, kemudian ada gaya. Nah, dia harus membentuk poligon tertutup. Nah, sama halnya ini. Jadi ada W, PA, WS, kemudian ada resultannya. Kalau ini kan, kalau mekanika rekayasa kan resultannya itu maksudnya reaksinya itu adalah PA dan VB. Ya, kalau ini kalau di tekanan tanah lateral dia juga punya resultan gaya. Resultan gaya biasanya dia disebut F, kan? Atau resultan gaya, total gaya, ya, total gaya yang bekerja itu. Nah, ini yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga disebutkan untuk teori kolom ini, ya, friksi ini gesekan, ya, gesekan yang terjadi antara dinding dan tanah, ya, ini dinding bagian dalam, kemudian tanah, di dekatnya turut diperhitungkan. Jadi gesekannya, nah, sudut friksi antara tanah dan bahan dinding dinyatakan dengan delta, atau pada buku yang terbaru itu adalah theta. Nah, dapat ditentukan di laboratorium melalui geser langsung, ya, ini sudut geser, ya, sudut geser tanah itu dengan, kan kalau pengujian geser langsung ini, ya, itu nanti dapat nilai C-nya berapa, sudut gesernya berapa. Jadi teori kolom itu pertama dia mempertimbangkan atau mengutamakan kestabilan tanah. Kemudian yang kedua, di teori kolom ini, ya, dia memperhatikan keseimbangan gaya-gaya yang bekerja. Ya, gaya-gaya yang bekerja itu baik itu berat sendiri tanah, kemudian tekanan aktifnya atau tekanan pasif, kemudian berat dinding itu sendiri. Kemudian yang ketiga, friksi gesekan antar dinding dengan tanah itu diperhitungkan, ya. Jadi sudut antara dinding dengan tanah itu diperhitungkan. Nah, kemudian gaya dorong aktifnya, ya, gaya dorong aktif itu kan kalau sebelumnya itu gaya dorong aktif itu sama dengan luas diagram, ya, tekanan aktif, ya kan. Nah, luas diagram tekanan aktif. Nah, kalau di sini, ya, untuk ini ada rumus KA, koefisien aktif untuk kolom, ya. Ini untuk kolom itu ada sin alfa minus theta terus per sin alfa. Jadi lumayan panjang ini, kemudian dikuadratkan. Nah,
ininya sama, gaya dorong ini, gaya dorongnya ya, ini gaya dorong itu setengah KA gamma H kuadrat jika C-nya sama dengan 0 ya. Nah, ini bedanya dengan Rankine. Kan lihat ini, dia bidangnya miring kan, beta. Kalau Rankine kemarin dia PA-nya itu ya setengah KA kali gamma H kuadrat cos beta kan, ada cosnya. Nah, ini bedanya. Kenapa kok berbeda? Karena cos beta kemiringannya ini ya, kemiringan ini sudah diperhitungkan di KA. Ya, sudah diperhitungkan di koefisien aktifnya. Jadi koefisien aktif pada kolom ini dia memperhitungkan kemiringan lereng ya. Dia sudah memperhitungkan kemiringan lereng. Sehingga pada gaya dorongnya atau tekanan aktif ya itu kemiringan lerengnya tidak dipakai lagi ya. Jadi tetap dia kalau misalnya tekanan aktif PA kecil ya, itu berarti dia tetap KA kali gamma kali H minus 2C akar KA kalau misalnya dia tanah kohesif. Ya, kalau misalnya pasir dia hanya tekanan aktif itu sama dengan KA kali gamma kali H saja. Nah, jadi ini jadi kenapa bedanya kolom dengan Rankine ya, kalau di kolom itu kemiringannya ini sudah diperhitungkan di KA sehingga untuk tekanan aktifnya ya dia tidak menggunakan kemiringan ini, tidak menggunakan cos beta. Itu. Nah, ini ada yang menggunakan kemiringannya ini beta untuk kolom ya. Nanti ada versi yang berikutnya. Tapi ininya sama saja, cuma masalah notasinya saja berbeda ya. Nah, kemudian titik tangkap ya, titik tangkap ini berarti titik berat kan. Titik berat resultannya itu diasumsikan bekerja pada jarak H/3 atau 1/3 H di atas dasar dinding. Berarti ini ya. Ini adalah 1/3 H. Jadi ini untuk kasus C sama dengan 0. C sama dengan 0 itu berarti apa? Pasir kan? Untuk C sama dengan 0. Nah, kemudian, ini ada lagi kalau kalian menemukan di buku yang lain ya, dia menggambarkannya lebih teliti ya. Kan tadi di awal ini kan bidang runtuh coba-coba. Nah, kalau di sini dia nggak terlalu dijelaskan secara detail nih bagaimana untuk menggambarnya dengan coba-coba itu seperti apa. Nah, kalau yang ini lebih digambarkan lagi. Jadi begini ya. Nah, lihat ini ya. Kalau di sini kemiringannya itu adalah alfa. Nah, alfa ini ya kemiringan lereng kan. Kemiringan lereng. Nah, lihat ini. Kemudian di sini ya, ini kan dinding ya, dinding penahan tanahnya. Nah, yang ini dinding penahan tanahnya. Kalau digambar dia bentuknya seperti ini. Kayak mistar. Nah, di sini lihat kemiringan dinding terhadap vertikal ya. Ini kemiringannya terhadap sumbu vertikal yang putus-putus ini itu adalah theta. Jadi diperhitungkan. Nah, kemudian ya, ini ada PA, tekanan aktif kan. Atau kalau misalnya dia sudah ini gaya dorongnya ya. Tapi dia lebih ke tekanan aktif. Tekanan aktif tanah itu dia berarti kemiringannya kan sama dengan lereng. Nah, tapi dia kan menekan dinding kan. Nah, kalau dia menekan dinding harusnya dia itu tegak lurus terhadap dinding.
Makanya diproyeksikan terhadap dinding tegak lurus ya. Nah, besar sudutnya itu adalah delta aksen. Ini ya. Nah, tadi kan dia bidang runtuhnya coba-coba. Ya kan? Bidang runtuh coba-coba. Ya. Di sini bidang runtuhnya itu yang mana? Bidang runtuhnya itu adalah BC. Titik B ke C. Ya. Bentar ini. Hide video. Nah, ini ya. Nah, lihat di sini bidang runtuhnya itu BC nih. Nah, BC ini yang kita coba-coba ya. Nah, berarti lihat di sini BC ini kemiringannya terhadap garis datar atau sumbu X itu adalah beta. Nah, jadi beta di sini adalah kemiringan garis ini kemiringan bidang gelincir ya. Nah, jadi nanti kalau coba-coba berarti ada BC, ada misal kalau ini BC1 berarti ada BC2. Misal dibuat di mana? Oh, maunya di sini. Boleh saja. Jadi di sini ada C2. Terus misal mau lebih sini lagi, jauh lagi, berarti ada C3. Nah, cara membuatnya jadi gini. Ya, saya hapus dulu. Ini ya saya hapus. Nah, untuk membuat yang BC ini ya, kita tentukan betanya ini kita maunya berapa. Ya, kemiringan bidang gelincirnya berapa. Ya, ini ditentukan. Ya. Misalnya apakah mau misalnya 30. Berarti 30. Berarti nanti kan dilihat yang stabilnya yang mana. Kan kalau stabil itu berarti dia berat tanah yang berarti stabil itu ya, stabil. Berat diagram, berat tanah ya, berat tanah yang ada di diagram yang ada di segitiga ini ya, segitiga ini ya. Itu jangan cari dulu. Nah, berat tanah yang ada di segitiga itu ini harus sama ya. Harus sama dengan berat dinding. Atau kurang dari dinding. Ya. Jadi itu bidang gelincirnya itu. Jadi ketahuan nanti bidang gelincirnya di mana. Itu karena dia kan harus seimbang. Ini tadi ya. Keseimbangan gaya. Ya, jadi dia harus seimbang kemudian stabil. Nah, ya. Kalau stabil kan gayanya harus sama kan? Yang namanya stabil itu ya, yang menahan itu harus lebih besar dari yang ditahan kan? Itu stabil. Dia bisa stabil itu yang menahan itu harus lebih besar dari yang ditahan. Ya. Berarti yang menahannya apa? Dinding. Yang ditahannya apa? Tanah. Ya. Berarti tanah yang diperkirakan akan runtuh ya, itu harus lebih kecil dari dinding. Nah, itu ini untuk yang makanya dia coba-coba. Jadi nanti dilihat oh ternyata yang ABC ini luas ABC itu masih lebih besar dari dindingnya. Otomatis dicoba lagi yang kedua misal. Kalau tadi ini beta 1 berarti yang ini beta 2. Yang ini C2. Nah, ini kan ada D. Kok kenapa harus dikasih D? Ya. Ini kan segitiga, dia segitiga ABC. Ini dia segitiga ya. ABC ini segitiga. Tapi kan segitiganya kan tidak beraturan. Kita mau nyari
nyari luasnya itu kan, kalau luas itu setengah alas kayak tinggi kan. Tingginya itu berarti harus tegak lurus ya. Berarti kita harus nyari garis tegak lurus terhadap bidang gelincir. Jadi kita harus bikin garis yang tegak lurus itu terhadap garis BC ya. Jadi kan misalnya tadi kan bentuknya seperti ini ya kan. Ini A, puncaknya A, kemudian ini B, kemudian ini C. Kalau kita mau nyari ini ya, nyari luas ABC ini, kita kan harus tahu tinggi ini, ya kan? Tinggi ini berapa? Nah, tingginya itulah AD. Tinggi kan, kalau tinggi kan harus tegak lurus kan? Makanya dibikin AD. Jadi diperkirakan AD-nya apa nanti bisa dicari. Ininya berapa tingginya. Nah, betanya itu kan kita yang menentukan, coba-coba. Ya, kalau tadinya 20, oh 20 masih belum stabil, berarti dibesarkan, oh 30. Habis 30 masih kebesaran, 35 misal, atau 45 dan seterusnya. Ya. Jadi yang alfanya ini adalah kemiringan lereng, kemudian sudut geser yang ini kita dapat dari kemiringan dinding, kemudian betanya kita yang menentukan. Nanti poligonnya dia kan dia harus membentuk poligon tertutup ya. Jadi kalau poligon tertutup ini ada PA, W itu adalah tanahnya, kemudian F itu adalah resultan gayanya. Ini untuk tanahnya. Nah, dindingnya, berat dindingnya yang mana? Ya kita hitung berat dindingnya ini. Ya. Kalau berat dinding apa? Luas dinding ya kan? Atau volume dinding itu dikali berat kalau tanah berat tanah, kalau beton berat beton atau berat isi beton. Nah dari sini bisa dipahami enggak untuk penggambaran ini ya. Theta ini kita dapatnya dari kemiringan dinding ya. Kemudian betanya kita tentukan sendiri. Contohnya yang kemarin ya. Ada soal kita sebelumnya. Nah, ini kan. Nah, ini dia kemiringannya 20 derajat. Kalau yang tadi ya, yang gambar kedua tadi yang ada garis birunya ini alfa, ya kan? Nah, yang mau kita cari itu ini. Tetanya kan, tetanya ini berapa? Tetanya dapat dari mana? Ini nah, berdasarkan Nah, ini teta ini, ya kan? Tetanya dapatnya dari mana? Ya ini berarti berapa tingginya nih? Ini tingginya 7,5 dikurang 1 kan? Berarti ini 6,5. Ya. Kemudian ini lebarnya berapa yang ini? Kalau ini lebarnya berarti berapa nih? 4 dikurang 0,8 dikurang 0,7 ya. Kemudian dikurang 0,5 dikurang lagi yang ini 0,25. Jadi berapa nih? 2,25. 4 dikurang 2,25 berarti 1,75 kan? Berarti ini sudut tetanya berapa? 1,75 per 6,5. Jadi ininya dapat nanti dari ini. Dari cari di kalkulator ya. Inverse dari tangan 1,75 per 6,5 itu berapa? Dapat sudut ini. Nah, kemudian kan kita mau gambarkan mau nyari bidang gelincirnya kan. Jadi kalau misalnya kita gambarkan lurus sepanjang ya. Nah, dia kan di sini. B-nya itu kan di sini. Nah, B ini A ya kan? Ini B kan? Nah, kemiringannya berapa yang kita tentukan sendiri. Oh, saya maunya 30. Nah, berarti pakai busur ya. Kalau 30 misalnya
ini 30. Nah, ini sebesar 30 derajat. Nah, ini 30 derajat ya. Baru kan mau nyari yang kita cari itu kan ini diagramnya. Kalau misalnya ini A, ya kan, ini A, kemudian ini B, dan ini adalah C, ya. Berarti kita mau nyari luas ABC nih. Berarti kita harus tahu ininya berapa, tingginya berapa. Ini adalah D. Sudut-sudutnya dari mana? Ya ini. Ini nah, tadi. Kalau ini kan nggak jelas nih. Ya, kalau ini dia lebih jelas digambarkannya. Ini sudutnya ini ya. Yang ini 90 dikurang sudut apa dikurang theta ini plus alfa. Ya. Berarti kalau sudut yang ini nah tadi nah ini apa sudutnya itu adalah 90 dikurang ini di plus alfa. Ya kan ini. Ini dapatnya ini. Itu apa? Makanya apa ini saya tampilkan itu karena dia lebih jelas. Jadi kalian nggak usah membayangkan proyeksi sudutnya bagaimana kan. Nah, ini kalau misalnya apa luas ABC ya, itu masih lebih besar dari apa berat ini ya. Ini kan nanti luas itu dikali ini ya, dikali gamma kan, dikali berat isi tanahnya. Itu lebih besar dari dinding, maka kita harus coba yang kedua. Ya, dan seterusnya seperti itu. Yang pasif juga sama. Ya. Nah, ini kalau di sini ya. Ini tadi kan saya apa soal penggambaran. Nah, ini ya. Ini apa kalau nggak mau pakai KA untuk nyari gaya dorong aktifnya atau nantinya apa tekanan aktifnya cukup dengan ini. W itu adalah berat tanah. Berat tanah itu apa? Gamma dikali Z atau gamma dikali H. Sekarang ini ya. Dia W per sin 90 plus theta plus delta aksen minus beta plus apa sudut geser itu sama dengan PA per sin beta minus sudut geser. Nah, jadi PA-nya enggak kelihatan. Jadi kalau ini dijabarkan itu PA itu sama dengan ya. Ini kan sin 90 plus delta aksen minus beta plus sudut geser aksen. Nah, ini W dikali sin beta minus sudut geser aksen. Nah, ini bisa pakai ini atau pakai KA ini, cari dulu KA-nya. Ya. KA-nya cos kuadrat sudut geser dikurang theta, theta itu yang ini, ya. Dibagi nah, cos kuadrat theta dikali cos delta aksen plus theta. Nih, pokoknya dia dicari ini. Ini nanti pindah ke link kedua ya. Nah, terus KA ini di mana masukkan? Ya ini tetap masukkan ke sini. PA itu kan KA dikali gamma dikali H minus 2C akar KA. Cuma KA-nya ini kalau mau ini. Berarti kalau misalnya ini apa? Dia dikali apa namanya? Dia dikali KA. KA-nya dicari dulu pakai ini. Atau kalau nggak mau pakai KA ya ini. Nah, ini ada dua. Yang pertama, yang rumus awal ini dijabarkan. Kemudian yang kedua tetap pakai KA. Ini tulisan saya yang merah ini kelihatan nggak?
Oke. Nah, ini aktif, pasifnya sama. Nah, kalau ini yang pakai yang apa versi yang pertama tadi dia pasifnya. Nah, ini delta sama ininya pakai tabel. Jadi untuk nyari KA-KP-nya biar nggak sulit. Nah, tapi kalau misalnya ini sudutnya ini sudah yang 0, 10, 20, 30. Tapi kalau misalnya dia berapa? 15 ya. 15 berarti dia harus diinterpolasi kalau misalnya tetanya 25. Kalau misalnya tetanya 27, misalnya 27 di sini, ininya 15 ya. Otomatis apa? Yang ini diinterpolasi dulu, yang ini diinterpolasi, baru yang ke ini dia. Jadi ada 3 kali interpolasi. Untuk nyari KA-nya saja, KP sama saja. Itu ya. Nah, ini kalau yang ini pakai penggambaran yang tadi sama. Ini kalau mau pakai KP ini dia pakai apa? Rumusnya tetap yang rumus awal KP kali gamma kali H plus 2C akar KP. Ini untuk kolom ya. Ini kalau ini kan ada C lebih dari 0. Kalau tadi yang C sama dengan 0 ini berarti untuk pasir. Kalau dia bukan tanah pasir atau tanahnya berlempung atau belanau atau tanahnya kohesif, dia pakai tabel yang ini. Nah, ini ada CW per C. CW per C itu apa? Ini ada syaratnya. Kalau C-nya kurang dari C ini kohesi ya, kurang dari 50 kN per meter kuadrat, maka CW-nya sama dengan C. Kalau C-nya lebih dari 50, maka CW itu sama dengan 50. Nah, tapi kalau pasif, kalau C-nya kurang dari 50, maka CW-nya itu adalah setengah C. Sedangkan kalau C-nya lebih dari 50, maka CW-nya itu 25. Ya. Ini untuk menentukan ini tadi. Nih, untuk